Salam sehat, para mahasiswa terkasih. Kita jumpa kembali dalam pembahasan tentang mengukur estimasi risiko faktor paparan dan kejadian penyakit dengan nilai odds ratio. Interpretasi OR dalam penelitian case control study. Tujuan pembelajaran ini adalah diharapkan mahasiswa mampu menghitung dan menafsirkan odds ratio pada studi kasus sederhana. Menentukan apakah variabel penelitian merupakan faktor risiko atau faktor protektif. Menilai signifikansi hasil analisis berdasarkan 92% confidence interval untuk tingkat kemaknaan. Nilai odds ratio biasanya digunakan pada penelitian dengan desain case control untuk mengukur risiko hubungan antara paparan dan penyakit. Sedangkan pada desain penelitian proportional study dan cohort biasanya menggunakan risiko relatif. OR ini dihitung berdasarkan tabel 2x2 atau biasa disebut dengan tabel silang atau Prostat yang memuat tentang data paparan dan penyakit. Tingkat pemaknaan OR biasa dilihat pada 95% confidence interval. Ini pada rentang nilai batas bawah hingga batas atas. Kemudian itu juga bisa untuk memutuskan apakah nilai ini signifikan atau presisinya kuat. Bila CI itu tidak melewati angka 1, maksudnya dari batas angka 1 ke atas, itu dinyatakan bahwa ada hubungan antara paparan dan penyakit yang dianggap sebagai signifikan. Dasar kita menghitung nilai OR ini sebenarnya sangat sederhana, yaitu pada tabel 2x2 atau sering disebut sebagai tabel silang ataupun juga cross tabulasi. Ini adalah tabel 2x2. Tabel 2x2 ini digunakan untuk mengukur paparan dan penyakit. Di sini paparannya adalah keberadaan genangan air di sekitar rumah penderita malaria, dan juga penyakitnya adalah kejadian malaria. Kejadian malaria ada dua kategorikal, yang masuk kelompok kasus dan kelompok kontrol. Kelompok kasus adalah yang positif malaria, dan kelompok kontrol adalah yang negatif malaria. Untuk paparan, keberadaan genangan air, ada yang terpapar positif, exposure positif, yang tidak terpapar, exposure negatif. Demikian. Ini rumus untuk menghitung odds ratio. Sel A dikalikan sel D dibagi sel B dikalikan dengan sel C. Ini sesuai dengan tabel 2x2 tadi. Untuk membaca hasilnya, interpretasinya, bila OR-nya sama dengan 1, itu berarti tidak ada hubungan antara paparan dan penyakit. Bila OR lebih dari 1, paparan merupakan faktor risiko. Dan bila OR kurang dari 1, itu membuktikan bahwa paparan merupakan faktor protektif. Untuk interpretasi nilai OR, ini adalah kategori-kategori yang sudah ditetapkan untuk menyatakan hubungan nilai OR dan interpretasi yang bisa diberikan. Ini adalah sama untuk menyatakan kekuatan asosiasi berdasarkan nilai OR. OR sama dengan 1 berarti tidak ada hubungan, tidak ada asosiasi, tidak signifikan. Demikian hingga ke bawah. Kita coba menghitung OR dengan data yang ada di sini. Ini latihannya. Tabel 2x2, keberadaan genangan air sebagai terpapar dan kejadian malaria sebagai penyakit. Pada tabel data, kasus terpapar 40 orang, kontrol terpapar 20 orang,
sebagai interpretasinya, paparan meningkatkan peluang 6 kali lebih besar mengalami penyakit. Kalau kita interpretasikan lebih khusus, lebih spesifik di tabel 2x2 yang ada, menunjukkan bahwa orang dengan genangan air di sekitar rumah berisiko 6 kali untuk mengalami kejadian penyakit malaria dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki genangan air di sekitar rumah. Contoh lain untuk interpretasi OR, pada variabel kaut kasar, plafon rumah, dan jenis kelamin laki-laki. Kita lihat pada tabel ini, saya coba membaca atau menginterpretasi. Untuk variabel kaut kasar, orang dengan rumah tidak ada kaut kasar berisiko 4,5 kali akan tertular malaria dibandingkan dengan orang yang memiliki kaut kasar di rumah. Itu berada tingkat kemekanannya pada 95% CI 2,1 hingga 9,3. Batas bawahnya 2,1, batas atasnya adalah 9,3. Ini menyatakan bahwa faktor risikonya cukup kuat dan bermakna secara signifikan. Untuk variabel plafon rumah, cara membacanya begini. Orang dengan memiliki plafon rumah itu berisiko 0,4 kali tertular malaria. Saya ulangi, untuk plafon rumah 0,4 ini tidak bisa dinyatakan sebagai faktor risiko karena OR-nya terlampaui angka 1 di bawah untuk batas bawah. Karena itu disebut sebagai faktor protektif. Saya tidak bisa membaca tadi karena memang OR-nya terlampau di bawah angka 1. Untuk variabel jenis kelamin laki-laki 1,3, ini batas bawahnya 0,7 dan batas atasnya 2,4. Ini melampaui 1 tapi tidak signifikan karena batas bawahnya di bawah 1. Ini adalah rangkuman untuk menentukan interpretasi OR dan 95% CI. Yang dilihat adalah nilai OR, apakah arah hubungannya itu berisiko atau protektif. Bila kita melihat 95% CI, kita juga menentukan tingkat kemaknaan hubungan, yaitu signifikan atau tidak. Juga yang diamati adalah lebar CI. Jika lebar itu sempit, kita menyatakan sebagai presisi tinggi, dan jika CI-nya melebar, kita nyatakan sebagai presisinya kurang. Itu biasanya karena sampel atau subjek penelitian atau respondennya kecil. Ini sebuah latihan kecil dengan judul penelitian, misalnya kita meneliti tentang faktor risiko minat baca di rumah terhadap capaian nilai ujian akhir semester. Ada data di tabel 2x2 sebanyak 100 sampel. Coba kita hitung nilai odds rasionya. Di perhitungan OR sesuai rumus, setelah itu interpretasi. Apakah minat baca di rumah yang kurang merupakan faktor risiko? Dan yang bagian C adalah analisis signifikansi untuk tingkat kemaknaan, dilihat hasil 95% CI di batas bawah 1,6, batas atas 8,2. Apakah ini signifikan? Jelaskan alasan Anda. Rumusan masalahnya adalah apakah minat baca di rumah yang kurang merupakan faktor risiko capaian nilai UAS yang buruk. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor minat baca yang kurang terhadap faktor risiko nilai UAS yang buruk. Dengan hipotesis satu arah, minat baca di rumah yang kurang merupakan faktor risiko nilai UAS yang buruk. Pembahasan dan jawaban yang kita dapatkan. Langkah pertama, kita hitung OR, masukkan angka-angka pada tabel tadi. Angka-angkanya dimasukkan kemudian
diinterpretasikan bahwa 5,44 itu adalah mahasiswa dengan minat baca kurang memiliki peluang atau berisiko 5,44 kali lebih besar mendapatkan nilai UAS rendah dibandingkan dengan mahasiswa yang minat bacanya baik. Ini kategori OR-nya karena lewat atau melampaui atau lebih besar dari 5 dinyatakan sebagai kategori faktor risiko kuat. Langkah ketiga adalah menilai signifikansi 95% CI. Batas bawahnya 1,6 hingga 8,2. CI tidak melewati angka 1, makanya batas bawahnya di atas angka 1. Ini berarti signifikansinya kurang dari 0,05. Kesimpulan, minat baca di rumah yang kurang terbukti merupakan faktor risiko kuat dan kita punya ringkasan diskusi. Nilai OR menunjukkan arah dan kekuatan hubungan. 95% CI menentukan apakah hubungan signifikan secara statistik. CI yang tidak melintasi 1 menandakan hasil signifikan. CI yang sempit menunjukkan hasil yang lebih presisi. Coba diskusikan di kelas, faktor lain apa yang mungkin mempengaruhi kejadian malaria di wilayah tempat tinggal mahasiswa. Para mahasiswa terkasih, untuk lebih familiar lagi, lebih expert lagi, kita berlatih di rumah. Kerjakan tugas ini dengan tulis tangan di kertas folio, bergaris, kemudian hasil kerja itu sebagai presensi kuliah. Demikian, terima kasih. Judul penelitiannya adalah faktor risiko penggunaan kaut kasa di rumah terhadap kejadian malaria di wilayah kerja khususnya skenario data kasus di tabel 2x2 terpampang untuk 120 sampel. Silakan hitung nilai OR-nya. Untuk menghitung OR, kita menggunakan rumus. Kita pandu dari awal, mulai dari awal tadi, dari tabel 2x2. Kemudian setelah mendapatkan nilai OR, kita interpretasikan apakah tidak digunakannya kaut kasa di jendela dan ventilasi rumah merupakan faktor risiko atau faktor protektif kejadian malaria. Setelah itu, kita juga lihat apakah nilai ini signifikan sesuai dengan hasil yang ditampilkan. 95% CI sama dengan 1,743 hingga batas atasnya adalah 8,567. Apakah hubungan tersebut signifikan? Saya jelaskan. Ini rumusan masalah, tujuan penelitian, dan hipotesis penelitian, hipotesis satu arah. Saya sertakan juga tampilan olahan spesies pada sebuah penelitian yang data-datanya sudah saya sampaikan di 2 slide sebelumnya. Ini hasil olahan